Perkawinan, KDRT, dan perlindungan anak. Apa pengertian dan tujuan perkawinan? Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa dampak jika tidak memahami tujuan dari perkawinan? Akibat dari tidak memahami tujuan perkawinan akan menyebabkan ketidakharmonisan pasangan suami istri dan bahkan bisa berakhir pada perceraian. Angka perceraian di Indonesia kurang lebih 300.000 pasang, lebih dari 10% dari jumlah perkawinan di Indonesia setiap tahunnya 2.300.000 pasang, data Kemenak tahun 2014. Bagaimana hukum perkawinan di Indonesia? Berdasarkan pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Serta pasal 2 ayat 2 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga setiap perkawinan harus tercatat di kantor urusan agama KUA. Apa saja hak dan kewajiban suami dan istri? Dalam UU Perkawinan, ada bab tersendiri yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu berdasarkan UU No. 1 tahun 1974. Suami istri memiliki hak dan kewajiban, salah satu di antaranya sebagai berikut. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Apa yang dimaksud dengan kekerasan di dalam rumah tangga KDRT? Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bagaimana hukum di Indonesia mengenai KDRT? Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan secara fisik, seksual, psikologis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Berapa batasan usia anak? Di Indonesia, anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak OP adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Berdasarkan pasal 26 UPR, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Karena itulah orang tua harus memastikan anaknya yang akan menjadi calon pengantin telah berusia matang lahir dan batin sebelum melangsungkan perkawinan. Apa saja hak-hak anak di Indonesia? 1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Setiap anak berhak atas satu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas anak tersebut dituangkan dalam akte kelahiran. 3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia, serta dalam bimbingan orang tuanya. 4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandungnya. 5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. 7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu.
9. Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10. Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi, dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. 11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam keterlibatan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. 12. Anak korban kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 13. Anak korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain. Pembangunan keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Apakah tugas utama keluarga? Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, pemeliharaan, dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarganya. Apa pengertian pembangunan keluarga? Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas hidup dalam lingkungan yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Apa tujuan pembangunan keluarga? Untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Melalui pertama, membangun keharmonisan suami dan istri, meningkatkan ketahanan serta kualitas balita dan anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya. Ketiga, terbangunnya ketahanan keluarga remaja dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga. Keempat, meningkatnya kualitas lansia dan pemberdayaan keluarga rentan, sehingga mampu berperan dalam kehidupan keluarga. Melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Penanaman nilai-nilai 8 fungsi keluarga. 1. Fungsi agama. Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. Keluarga dalam hal ini pasangan suami istri wajib menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama, sehingga anggota keluarga menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Masing-masing individu perlu mengetahui dan sadar dengan tanggung jawab yang dipikulnya, termasuk dengan pengetahuan akan eksistensinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Dalam fungsi agama, nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga diantaranya adalah 1. Iman. Yang dimaksud dengan iman yaitu mengimani 6 rukun iman. 2. Takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari segala yang dilarang Allah SWT. 3. Jujur, yaitu menyampaikan apa adanya. 4. Tenggang rasa ditandai dengan adanya kesadaran bahwa setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya. 5. Giat dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota keluarga. 6. Kesalehan. Maksudnya adalah memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara konsisten. 7. Ketaatan, maksudnya dengan segera dan senang hati melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 8. Suka membantu, memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 9. Disiplin, maksudnya menepati waktu, mematuhi aturan yang telah disepakati. 10. Sopan santun, maksudnya adalah seseorang yang berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. 11.
sabar dan ikhlas, maksudnya kemampuan seseorang untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi suatu kesulitan. 12. Kasih sayang merupakan ungkapan perasaan dengan penuh perhatian, kesadaran dan kecintaan terhadap seseorang. 2. Fungsi sosial budaya. Manusia adalah makhluk sosial yang bukan hanya membutuhkan orang lain, namun juga membutuhkan interaksi dengan orang lain yang berbeda dengannya. Dalam fungsi sosial budaya, nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga diantaranya adalah 1. Gotong royong, melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang dilandasi oleh sukarela dan kekeluargaan. 2. Sopan santun, perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial budaya setempat. 3. Kerukunan, hidup berdampingan dalam keberagaman secara damai dan harmonis. 4. Peduli, mendalami perasaan dan pengalaman orang lain. 5. Kebersamaan, adanya perasaan bersatu, sependapat, dan sekepentingan. 6. Toleransi, bersikap menghargai pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. 7. Kebangsaan, kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Bagaimana Anda dan keluarga menyiapkan diri untuk menghadapi perbedaan sosial budaya yang ada? Silahkan diskusikan dengan pasangan Anda. 3. Fungsi cinta dan kasih sayang. Pasangan yang akan menikah perlu untuk menumbuhkan serta menjaga rasa cinta dan kasih sayang dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Setelah menjadi orang tua, pasangan tersebut wajib mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada anak. Dalam fungsi cinta dan kasih sayang terdapat nilai dasar, di antaranya adalah 1. Empati adalah memahami dan mengerti akan perasaan orang lain. 2. Akrab, hubungan yang dilandasi oleh rasa kebersamaan dan kedekatan perasaan. 3. Adil, memperlakukan orang lain dengan sikap tidak memihak. 4. Pemaaf, dapat menerima kesalahan orang lain tanpa perasaan dendam. 5. Setia, maksudnya adalah setia terhadap kesepakatan. 6. Suka menolong, ditandai dengan tindakan suka menolong dan suka membantu orang lain. 7. Pengorbanan, kerelaan memberikan sebagian haknya untuk membantu orang lainlah. Coba renungkan. Atas dasar apa Anda melangsungkan pernikahan dan mau hidup bersama pasangan Anda? Apakah makna dan wujud cinta dan kasih sayang yang akan Anda curahkan kepada pasangan dan anak Anda? Silahkan diskusikan dengan pasangan Anda. 4. Fungsi perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tenteram bagi anggota keluarganya, sesuai yang diajarkan dalam Islam. Dalam fungsi perlindungan, terdapat nilai dasar di antaranya adalah 1. Memberikan rasa aman bagi semua anggota keluarga. 2. Tanggap terhadap situasi yang akan membahayakan keluarga. 3. Bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi keluarga. 4. Siaga, siap mengatasi persoalan yang timbul dalam keluarga. 5. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga. 5. Fungsi reproduksi. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang berkualitas sebagai pengembangan dari tuntunan fitrah manusia. Dalam hal ini, keturunan diperoleh dengan bereproduksi oleh pasangan suami istri yang sah. Nilai dasar yang harus dipahami dalam fungsi reproduksi diantaranya adalah 1. Tanggung jawab berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam dimensi seksualitas yaitu prokreasi memperoleh keturunan, rekreasi saling menyenangkan pasangan, relasi mempererat hubungan suami istri, dan mempererat institusi perkawinan. 2. Sehat dimaksudkan untuk keadaan sehat secara fisik, fungsi, dan sistem reproduksi serta rohani emosional. Orang yang sehat dalam fungsi reproduksi dicirikan dengan kemampuan seseorang menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya. 3.
Teguh dimaksudkan untuk keteguhan dalam fungsi reproduksi, yaitu kemampuan seseorang baik perempuan dan laki-laki untuk menjaga kesucian organ reproduksinya sebelum menikah. Selain itu, teguh diartikan sebagai menjaga kesetiaan terhadap pasangan setelah menikah. 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan bantuan satu sama lain, hidup secara berkelompok, dan bermasyarakat. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya sekaligus sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan, nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga di antaranya adalah 1. Percaya diri, menumbuh kembangkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada anggota keluarga. 2. Self-esteem, menumbuh kembangkan self-esteem penghargaan terhadap diri sendiri anggota keluarga, yaitu perasaan bangga dan senang yang dimiliki ketika selesai melaksanakan tugas pekerjaan yang menantang atau berhasil meraih sesuatu yang diinginkan, sehingga anggota keluarga memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. 3. Adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Misalnya dengan mudah menerima pendapat orang lain serta dapat bergaul dengan siapa saja. 4. Rajin adalah menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Orang rajin dicirikan dengan selalu menyediakan waktu tanpa mengenal menyerah serta mempunyai cita-cita. 5. Kreatif dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan adalah mendapatkan banyak cara untuk melakukan sesuatu. Orang kreatif dapat dicirikan dengan selalu banyak ide gagasan dalam melakukan sesuatu, tidak pernah berhenti berinovasi. 6. Tanggung jawab dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan maksudnya mengetahui serta melakukan apa yang menjadi tugasnya. 7. Kerjasama dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan maksudnya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. 8. Menjadi pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learner. 7. Fungsi ekonomi. Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan material seluruh anggota keluarganya. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam fungsi ekonomi yaitu 1. Hemat, yaitu menyesuaikan antara penghasilan dan pengeluaran, serta membelanjakan uang seefisien mungkin. 2. Teliti, yaitu membelanjakan uang dengan mendahulukan kepentingan yang mendesak penting. 3. Disiplin dengan komitmen yang sudah disepakati tentang keuangan keluarga. 4. Ulet, yaitu gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 5. Selalu berupaya untuk menabung. Dan fungsi ke-8, fungsi lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar keluarga. Kemampuan keluarga dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif. Dalam fungsi lingkungan, nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga di antaranya adalah 1. Bersih, maksudnya suatu keadaan lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan polusi. 2. Disiplin, maksudnya mematuhi aturan dan kesepakatan yang berlaku dalam menjaga lingkungan. 3. Peduli, yaitu berkontribusi terhadap lingkungan agar bersih dan lestari seperti ikut bekerja bakti di sekitar keluarga dan menanam serta merawat pohon di halaman rumah. 4. Menghindari penggunaan makanan, air, dan energi yang berlebihan. Bab keempat, perencanaan persiapan perkawinan. 1. Persiapan kesehatan usia. Usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.
Apabila terjadi perkawinan sebelum usia yang dianjurkan, usahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia minimal 21 tahun. Apa akibat pernikahan usia dini? 1. Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan perkembangan emosional. 2. Berbagai risiko kesehatan akibat hubungan seksual usia dini seperti kanker leher rahim. Perkawinan pada usia muda meningkatkan risiko berganti pasangan, sehingga meningkatkan risiko hepatitis B dan infeksi penyakit menular seksual lainnya, termasuk HIV dan AIDS. 3. Risiko kehamilan dan persalinan usia dini, seperti keracunan kehamilan, perdarahan hebat, cacat bawaan pada janin, bayi lahir prematun atau berat lahir rendah dan kematian ibu. 4. Risiko psikologi. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan KDRT yang berkelanjutan dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga dan berujung pada perceraian. 5. Risiko ekonomi keuangan. Perkawinan dini umumnya belum mandiri secara ekonomi dan ini dapat menjadi sumber ketidakharmonisan keluarga. 6. Risiko pendidikan. Perkawinan dini dapat menyebabkan pencapaian pendidikan tinggi terhambat. 7. Resiko hukum. Perkawinan yang dilangsungkan kurang dari syarat usia berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk mengetahui masalah kesehatan yang dimiliki calon pasangan, baik yang umum maupun yang berkaitan dengan penyakit yang dapat diturunkan. Imunisasi. Imunisasi yang perlu dilakukan sebelum menikah adalah imunisasi TT tetanus toksoid, hepatitis B, MMR, mumps, measles, rubella, varicella, cacar air, dan HPV human papilloma virus penyebab kanker leher rahim. 2. Persiapan psikologi. Kesiapan psikologis untuk menikah diartikan sebagai satu kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. 2. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. 3. Mampu melakukan manajemen konflik yang sehat. 3. Persiapan keuangan. Penyebab perceraian tertinggi adalah masalah keuangan. Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 4. Persiapan pemahaman hukum. 1. Suatu perkawinan hanya bisa dilangsungkan apabila memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, dilakukan menurut hukum masing. 2. Perkawinan juga harus dilaporkan minimal 10 hari sebelum tanggal perkawinan yang ditentukan. 3. Calon pengantin juga harus mengenal calon pasangan masing-masing, karena ada ketentuan penghalang yang diatur dalam pasal 20 Jo pasal 7, 8, 9, 10, dan 12 UI Perkawinan. 4. Apabila prasyarat sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan risiko hukum. Bab kelima, menjadi orang tua hebat. Hal penting apa saja yang harus diketahui calon pengantin tentang perencanaan membangun keluarga? Yang perlu diketahui tentang perencanaan keluarga bagi calon pengantin, antara lain: perencanaan membangun keluarga. Merencanakan usia pernikahan perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial. Merencanakan kelahiran anak pertama, persiapan menjadi orang tua. Mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar dapat merawat balita secara optimal. Merawat dan mengasuh anak usia balita memenuhi kebutuhan mendasar anak, kebutuhan fisik, kasih sayang, dan stimulasi. Langkah-langkah apa saja yang harus diketahui untuk membentuk keluarga berkualitas? Dalam membangun keluarga yang berkualitas, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:
menumbuh kembangkan harapan pada diri sendiri dan keluarga akan kehidupan yang lebih baik. Memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, mengingat perkembangan teknologi dan globalisasi yang juga memiliki dampak negatif dari sisi moral. Senantiasa memberikan nasihat kebaikan dan teguran atas perilaku dan tindakan yang menyimpang. Mencari dan membentuk lingkungan kondusif untuk perkembangan keluarga, yaitu lingkungan yang jauh dari narkoba, kekerasan, dan asusila. Melakukan pembiasaan dan pengulangan terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat. Memberikan hadiah berupa pujian bila anak berhasil melakukan hal-hal baik, serta memberikan hukuman yang mendidik bila anak melanggar aturan yang telah disepakati. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar dapat memiliki ketahanan keluarga? Keluarga berkualitas yang kita ciptakan akan terwujud apabila masing-masing keluarga memiliki ketahanan keluarga yang tinggi dan akan tercipta apabila masing-masing keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara serasi, selaras, dan seimbang. Yang terdapat di dalam 88 fungsi keluarga yaitu 1. Fungsi keagamaan. 2. Fungsi sosial budaya. 3. Fungsi cinta kasih. 4. Fungsi perlindungan. 5. Fungsi reproduksi. 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. 7. Fungsi ekonomi. 8. Fungsi pembinaan lingkungan. Dukungan orang tua kepada buah hatinya dalam pengasuhan. Terkait dengan pendidikan anak, sebutkan pola asuh yang dapat digunakan orang tua dalam mendidik anak. Orang tua sangat berperan dalam pengasuhan buah hatinya. Pengasuhan adalah proses mendidik, mengajarkan, dan mencontohkan karakter, kontrol diri, sekaligus pembentukan tingkah laku yang diterapkan orang tua pada anak secara konsisten dari waktu ke waktu. Apa perbedaan pola gaya pengasuhan itu? Otoriter. Gaya menerapkan peraturan yang ketat dan memaksa anak mematuhinya. Kalau anak tak patuh, maka ia dihukum. Hukuman fisik dianggap sah-sah saja. Permisif. Orang tua selalu menuruti keinginan anak dan cenderung membiarkan anak berbuat semaunya. Mereka menganggap hal itu adalah wujud rasa sayang tanpa menyadari bahwa hal itu justru bisa menjerumuskan anak, membuat anak cenderung egois dan tidak mampu mengontrol diri. Demokratis. Orang tua yang demokratis merupakan gaya pengasuhan yang menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan. Diabaikan. Orang tua dengan pola asuh ini mengabaikan keberadaan anak, bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Mereka tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan dan tidak menetapkan aturan-aturan. Memahami konsep diri orang tua. Apa yang disebut dengan konsep diri orang tua? Konsep diri orang tua adalah pendapat orang tua tentang dirinya sendiri, baik pemahaman mental maupun fisik. Dengan kata lain, konsep diri orang tua adalah respon orang tua tentang pertanyaan, siapa saya? Dengan melihat tentang dirinya, maka akan ada unsur penilaian tentang keberadaan dirinya itu. Apakah dia telah menjadi orang tua yang baik atau kurang baik? Berhasil atau kurang berhasil dalam mengasuh anak? Dan mampu atau kurang mampu dalam mengembangkan kecerdasan seorang anak? Apa peran orang tua dalam keluarga? Peran ayah. Selain sebagai pencari nafkah, dalam pengasuhan, ayah memiliki peranan yang sangat penting. Di masa awal seorang suami atau ayah dapat 1. Menyiapkan tempat tinggal yang layak. 2. Mendampingi istri siaga selama masa kehamilan. 3. Mendukung istri untuk menyusui bayinya. 4. Turut merawat bayi sejak dilahirkan. 5. Melakukan aktivitas bersama anak. 6. Menciptakan komunikasi yang baik dengan seluruh keluarga. Peran suami atau ayah dalam keluarga menjadi contoh positif terhadap perkembangan kognitif. Anak lebih cerdas. Anak lebih terampil. Prestasi di sekolah lebih baik. Perkembangan sosio-emosional. Anak merasa aman. Anak tidak mudah stres.
Perkembangan fisik. Anak lebih sehat. Peran ibu. Ibu memiliki peran dalam keluarga, di antaranya memenuhi kebutuhan biologis, fisik, dan ekonomi anak. Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar dan penuh kasih sayang. Mendidik, mengatur, dan mengasuh anak. Menjadi contoh dan teladan bagi anak. Dengan demikian, diharapkan orang tua memiliki bekal yang cukup dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak secara optimal dan menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter. Bab ke-6. Manajemen konflik. Konflik dalam keluarga biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, apabila dibiarkan tanpa ada penanganan yang baik, maka akan menjadi bibit-bibit perpecahan. Dalam keluarga lebih jauh lagi akan berujung pada perceraian. Konflik adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan dan dapat menekan perasaan individu karena adanya dua hal atau objek, kebutuhan, keinginan, kekuatan, kecenderungan ataupun tujuan yang berbeda atau bertentangan yang timbul pada saat yang sama. Manajemen konflik adalah kemampuan individu untuk mengelola konflik-konflik yang dialaminya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menimbulkan komplikasi negatif pada kesehatan jiwanya maupun keharmonisan keluarga. Konflik dalam keluarga. Konflik suami istri biasanya disebabkan oleh kurangnya rasa saling antara keduanya, yaitu kurangnya saling pengertian, kurangnya saling percaya, kurangnya saling terbuka, kurang komunikasi yang efektif, kurang saling menghargai. Sumber konflik. 1. Penghasilan. Dengan kondisi penghasilan Anda sekarang, apakah Anda sudah siap untuk membina rumah tangga? 2. Anak. Saat anak menjadi penyebab adanya suatu konflik, maka diskusikan nilai kehadiran anak bagi Anda berdua. Pola asuh seperti apa yang akan Anda terapkan untuk anak? Harapan apa yang Anda inginkan dari anak? 3. Kehadiran keluarga besar. 4. Hubungan seksual. 5. Keyakinan agama. 6. Komunikasi. Tahapan manajemen konflik. Tahap primer. Ini merupakan tahap pencegahan terhadap terjadinya konflik keluarga. Calon pengantin harus mengetahui sumber konflik yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika sumber konfliknya adalah penghasilan, maka pasangan harus berusaha mencari pekerjaan. Namun, jika tetap tidak mendapatkan pekerjaan, pasangan harus berkomitmen untuk tidak menjadikan masalah itu sebagai sumber konflik. Komitmen ini harus disepakati sebelum menikah. Tahap sekunder. Tahap ini sudah terjadi konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: mencari alternatif pemecahan masalah berdasarkan sumber masalahnya. Berkomunikasi secara asertif menghargai diri sendiri dan pasangan. Mencari bantuan pihak ketiga yang kompeten, seperti psikolog atau konselor perkawinan. Memilih cara yang terbaik salah satu. Melaksanakan cara yang sudah dipilih dari kompromi di atas. Evaluasi penyelesaian konflik. Tahap tersier. Setelah konflik teratasi, pasangan tetap berusaha mempertahankan komunikasi yang efektif, mencegah dampak negatif atau trauma psikologis akibat konflik yang pernah dialami. Dan perlunya kesepakatan baru agar tidak terjadi konflik yang sama di masa yang akan datang. A. Mengerti terhadap pekerjaan pasangan masing-masing. Berusaha membuat suami dan istri merasa senang. Saling menyatakan perasaan secara terbuka. Menghargai pendapat dan ide pasangan. Menggunakan waktu luang bersama. Saling memuaskan dalam kehidupan seksual. B. Adanya komunikasi yang efektif dan dapat menjadi pendengar yang baik bagi pasangannya. C. Jika ada masalah, komunikasikan dengan pasangan agar tidak berlarut-larut. D. Menyeimbangkan antara perasaan dan pikiran rasional. Tidak berpikir yang aneh-aneh. Kalau sesuatu hal belum terjadi, hadapi masalah dengan wajar. Manajemen keuangan.
Komponen-komponen yang diperlukan dalam penyusunan rencana keuangan keluarga adalah komponen pendapatan dan komponen pengeluaran. Di bawah ini akan dijelaskan komponen pendapatan dan komponen pengeluaran. Perencanaan keuangan keluarga. Sumber pendapatan dijadikan pendapatan bagi keluarga sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan. Sumber pendapatan antara lain. 1. Pendapatan tetap suami atau istri. Misalnya gaji. 2. Pendapatan lainnya pendapatan tambahan selain dari gaji pokok pendapatan pokok. Komponen pengeluaran. Jenis-jenis pengeluaran keluarga yaitu 1. Pengeluaran wajib dan pokok. Pengeluaran ini bersifat penting yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan utama suatu keluarga. 2. Pengeluaran tambahan. Pengeluaran ini bersifat insidental, tidak terus-menerus, dan hanya diperlukan pada waktu tertentu saja. Kiat-kiat pengelolaan keuangan keluarga. 1. Pahami keadaan keuangan keluarga Anda. 2. Lakukan pengeluaran sesuai dengan perencanaan. 3. Berikan kepercayaan kepada pengelola keuangan keluarga. 4. Diskusikan masalah keuangan yang dihadapi, terutama dalam situasi keuangan menipis. 5. Pikirkan lebih seksama pengertian antara butuh dan ingin. Tak jarang kita membelanjakan uang untuk hal yang tak terlalu penting atau hanya didorong keinginan, bukan kebutuhan.